Tapi gue mau nantangin di sini pemirsa, pemirsa apa sebutan ME. Tadi kan gue udah ngasih tahu tuh, menurut versi gue, tren-trennya dari mulai pertama motor listrik, kedua motor Vespa, Vespa bukan motor ya, Vespa. Yang ketiga adalah flat track. Nah, menurut kalian di sini selain tiga hal tersebut apa yang bakal ngetren di tahun 2021? Oh, seru juga, seru benar. Ya kan? Jadi Gue kalian juga butuh ya. Siapa tahu siapa tahu kita nggak tahu. Gue bukan dewa juga yang semua serba tahu. Siapa tahu di sini gitu. ada yang indigo ya kan? Oh, iya indigo bisa ngelihat atau indie tit. Oke, balik lagi di channel motorexpert.com. Gue Iman. Gue lagi ada di bengkel yang boleh dibilang lumayan fenomenal, cuy. Jadi bengkel ini memang kebetulan boleh dibilang BUMN, bengkel umum milik negara, katanya gosipnya. Ini kita kenalin aja langsung, Andi Akbar sebagai ownernya. Ya, jadi kan sekarang udah tahun baru nih ya. Sebelumnya selamat tahun baru deh buat lo semua. Jadi di tahun 2021 kita bakalan ngobrol sama ekspertisnya, ngomongin tentang apa sih 2021, bakalan ada tren seperti apa, atau kira-kira ada suatu movement apa yang bakal mereka ciptain, atau mereka memang sudah rencanain di 2020. Mungkin gue bisa tanya langsung ke lo, Teng. Kira-kira apa sih gitu loh, 2021 tuh bakal jadi apa sih gitu loh. Ya, 2021 yang pasti ada beberapa skena yang menurut gue bakal rame ya. Yang pertama itu kita masuk di motor listrik. Oke. Motor listrik tuh menurut gue jadi bakal lebih rame di tahun 2021 karena seperti yang kita tahu ya, di tahun 2020 aja sebenarnya udah banyak bengkel-bengkel custom yang mulai ngegarap atau mulai bikin motor custom dari base motor listrik. Itu satu. Yang kedua, di tahun 2020 juga ada beberapa brand yang udah mulai produk itu masuk ke Indonesia, misalnya kayak Nui ya. Kayak gitu-gitu. Walaupun beberapa brand sebenarnya udah ada ya, kayak Celis mungkin atau VR udah lama kan ngeluarin. Tapi yang spesifik baru itu di tahun 2020 tuh udah mulai masuk, dan gue yakin di tahun 2021 jadi makin banyak gitu loh. Jadi kalau di total semua, kalau dikumpulin 2021 nih kayaknya motor listrik bakal lebih rame. Apalagi gitu. Gini Bor, ada sedikit tambahan info Bor. Kalau mendadak saham nikel naik mendadak Bor, itu gara-gara ada niatan mau bikin pabrik. Kayaknya kita nikel paling tinggi kan sekarang. Betul, sedunia. Betul, ya sedunia kan? paling sedunia. tinggi. Yang kedua Rusia kalau nggak salah ya. Dan akhirnya saham nikel tiba-tiba up to the moon. Karena emang ada wacana, gue nggak tahu ya masih wacana atau enggak, kita mau bikin baterai gitu loh. Jadi emang kayaknya di Indonesia ini untuk motor listrik kayak bakal lebih ramai di tahun 2021. Nah, balik lagi Bor, ya kan gini, seperti yang lo pernah bilang, kalau tren itu akan terjadi ketika ada ekosistemnya, gitu kan. Sementara para aftermarket itu sebenarnya udah ready nggak sih gitu loh. Maksudnya gini, kalau lo beli motor listrik terus nggak bisa diapa-apain, terus mentok regulasi, ya susah juga kali kayak gitu-gitu. Ya, karena sebenarnya itu salah satu PR dari mereka-mereka yang mulai masuk atau bermain di motor listrik ya. Kekurangannya salah satu adalah spare part-nya. Itu satu. Tapi biasanya spare part itu selalu diklaim sama mereka bahwa motor listrik itu nggak perlu spare part karena mereka baterai. Betul. Ya kan? Lifetime lebih lama ya. Lifetime-nya juga lebih lama segala macam gitu kan. Jadi memang motor listrik yang ada sekarang yang masuk di Indonesia memang pangsa pasarnya bukan untuk custom atau modif. Tapi untuk menggantikan motor konvensional. Itu dulu yang mesti di-set. Jadi kan gini, strategi. Ketika lu mau menaruhkan sebuah produk, lu nggak bisa ujuk-ujuk langsung menyentuh ranah hobi. Betul. Bisa nggak mau jadi tren dulu lah ya gitu kan, jadi semua pakai dulu. Karena gini, sudut pandang dari sebuah motor listrik itu bukan suatu yang keren-kerenan, tapi pengen di-set sebagai suatu kebutuhan. Gua butuh motor listrik, kenapa? Irit. Mindsetnya gitu. Gua butuh motor listrik karena lebih ramah lingkungan. Setuju. Itu yang dicoba di-set. Makanya sekarang
pertanyaan lo tadi, kenapa spare part-nya belum banyak atau gimana gitu kan? Itu jawabannya. Kenapa? Karena para pemain ini baru ngeset untuk motor yang penting listrik ada aja dulu yang gitu penting ya? ada dan menjadi kebutuhan. Nanti perkara modifikasi urusan Kalau nanti udah- deh. Kalau udah ekosistemnya kebentuk. Bener, ya sama lah. Misalnya kita ngomongin sekarang zaman pakai kuda, masukin dulu motor yang masukin dulu kendaraan sebuah motor yang dibikin untuk multiguna, gitu kan. Nah, ketika orang-orang udah pakai motor semua, baru kita ngomongin motor Harley, motor hobi, motor apa. Tapi basicnya orang udah pakai motor dulu, udah beralih dari kuda ke motor. Begitupun sekarang, beralih dulu yang penting sekarang nih dari motor konvensional ke listrik. Ketika orang-orang udah pakai motor listrik, baru deh kita ngomongin aksesoris dan yang lain-lain. Oke deh. Gua rasa cukup kali ya buat skena listrik. Bukan cukup sih kalau menurut gua, karena kita sama-sama ngebayang nih. Kita sama-sama belum tahu juga, terus regulasinya gimana, terus juga kita juga belum tahu korporasi terhadap minyak bumi gimana tanggapannya, kita juga masih belum tahu. Cuman kita skip dulu deh. Mungkin ada, menurut Ateng ada lagi nggak sih calon tren di nanti buat 2021, mungkin di kuartal pertama, kedua, ketiga, atau kayak gitu-gitu? Ya, itu kalau motor listrik masuknya dari sekarang ya. Nah, ini udah mulai lah ya, udah mulai. Lalu yang kedua, tren yang menurut gue bakal rame, dan ini masuknya juga di sekarang-sekarang ini, adalah tren Vespa 2 tak. Yang 2 tak klasik ya, bukan yang 4 tak gitu kan, yang klasik. Itu menurut gue juga bakal rame, karena sebenarnya kalau kita lihat, pertanyaannya adalah kenapa bisa rame padahal Vespa udah ada lama kan. Gue baru mau nyangkal. Gue pikir gini, ya kemarin juga udah banyak kali bro, kayak gitu. Nah, terus kenapa yang bikin beda deh? Sekarang gini, karena kalau gue ngelihat gini, tren Vespa itu kan diambil dari genre klasik. Ya, setuju. Dimana kita tahu dari tahun 2000, anggaplah dari tahun 2010 sampai 2019, tren motor klasik atau custom klasik itu kan udah banyak banget. Benar, betul. Kayak cover racer, tracker, chopper dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada kejenuhan. Kalau gua lihat. Atau bukan jenuh lah, maksudnya mereka ingin cari diferensiasi diferensiasi. Tapi yang lebih simple, yang lebih punya histori, karena kita mainnya klasik. Setuju. Nah, salah satunya Vespa 2 tak. Gitu. Vespa 2 tak memang, balik lagi, memang udah lama. Tapi kenapa nggak ngetren dari sejak lama? Kenapa? Karena sekarang opsinya udah makin banyak. Mungkin 5 tahun lalu, misalnya sekarang lu mau main Vespa 2 tak 5 tahun lalu ya, motor lu susah jebol mesinnya. Lu pasti kan kalau mau benerin ganti Orion. Bener. Itu dulu. Atau akal-akalan deh sekalian. Betul. Kalau sekarang pilihannya banyak, mulai dari yang lokalan sampai yang dari Itali. Gitu loh. Jadi pilihannya banyak. Itu baru ngomongin mesin. Belum ban, belum velg, belum aksesorisnya yang bikin ya genit-genitan lah segala macam. Akhirnya itu banyak karena ketersediaan spare part lo bebas buat eksplorasi, otomatis milenial pada pikir ya why not gitu, kenapa enggak? Iya, kenapa enggak gitu loh. Kenapa enggak dengan bodi motor yang klasik, tapi performa mesin misalnya pengen gue bikin kencang bisa. Gitu kan. Itu satu. Kenapa yang bakal rame gitu. Hal lainnya yang bikin Vespa 2 tak rame ini adalah menyentuh semua lini. Ya, setuju gue. Jadi gini, maaf nih ya, misalnya lu dari kalangan bawah mau main Vespa, ya bisa aja. Cuma seadanya. Itu aja udah gitu kan. Lu bisa beli yang harga secondnya 7 juta, ya kan? Kalau lu dari kelas yang paling atas, jangan tanya. Sekarang ada Vespa yang betul. mulai dari 60 juta sampai harganya ratusan juta ada. Ini Vespa 2 tak lo ya. Itu baru mulai ya, baru mau mulai. Gitu loh. Jadi emang semua lini ada. Nah, makanya prinsip gua sih sebenarnya ya, dari pribadi gua adalah sebuah tren itu bisa muncul ke permukaan bila tren itu bisa merambah atau merangkul semua segmen. Setuju gue. Ini gue highlight. Berarti memang kalau misalnya sebuah tren yang bakalan masif, itu boleh dibilang lu harus semua lini lu kena. Kayak ada beberapa motor hobi yang lini bawah ke tengah ke bawah nggak dapet, karena balik lagi dalam tanda kutip memang harga mulainya sudah mahal. Gitu. Tapi memang ini boleh dibilang ini di semua kelas skip ekonomi. Betul. Ini di skip di kelas Vespa nih agak unik memang, karena mereka menyasar, kebetulan memang bisa nyasar ke semua lini. Ya, semua kelas ekonomi masuk gitu. Misalnya ambil contoh misalnya Matic Zoomer. Ya, di tahun 2012
2000 berapa ya, Man ya? Matic Zoomer itu? 2000 belum lama lah, 5 atau 6 tahun 2015 belakang ya? lah. Matic Zoomer itu, jadi kayak Zoomer itu motor Matic yang nggak masuk Indonesia. Betul. Bentuknya Bukan buat dia, pasar sini. dia bentuknya itu nggak pakai body gitu kan, telanjang gitu. Emang dari sananya. Rangka gitu lah, turbular gitu lah. Nah, waktu itu ada beberapa kalangan gitu yang ngemodif sebuah motor Matic biasa dari Mio atau dari Vario yang dirubah jadi Zoomer. Gitu kan. Dan itu pengen dijadiin tren. Dan ternyata nggak terlalu rame. Betul. Kenapa? Setelah gue perhatiin, karena untuk merombak sebuah motor Mio atau Vario jadi sebuah Zoomer itu butuh dana 30 juta. Yang artinya kelas ekonomi menengah ke bawah kan nggak bisa kena. Iya, ngapain juga gitu kan. Jadi trennya nggak akan rame. Ya lagi juga boleh dibilang kalau modalnya 30 juta, iya boros kali Iya, gitu, iya gitu. Juga. Itu zaman 2005 ya, apalagi zaman sekarang. 2015 gitu loh. Terus Bor. Ini mulai seru nih kalau ngomongin Vespa ya. Oke lah, berarti gua highlight ada 2. Pertama, motor listrik yang kita juga sama-sama ngeraba nanti ke depannya. Kalau Vespa ya sudahlah, biarkan dia akan bergerak dengan apa adanya. Yang ketiga, lo punya lagi nggak? Ada yang ketiga, yang terakhir. Apa, Bor? Ini gue nggak ngerti nih gue yang ini nih. Lu udah habis ya? Kalau lu disuruh mikir lu udah habis ya? Udah habis. Kurang main lo sama anak motor berarti. Nyerah gue. Kebanyakan main Vespa doang lo. nyerah. Nah, yang ketiga apa deh? Tren yang terakhir menurut gue ya, itu tren flat track. Oke, jadi gini. Flat track itu mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu dalam soal custom culture. Flat track itu dimana sebenarnya mirip-mirip sama kayak grass track. Kalau di kita ya. Cuman flat track itu sebenarnya memang udah ada sejak lama di Amerika. Di mana tracknya itu berbeda sama grass track atau motocross. Kalau flat track itu tracknya hanya oval. Atau yang pasti hanya flat lah. Dia jumpingnya sedikit banget gitu. Tapi bentuknya grass track. Apanya? Motornya? Gue pura-pura nggak ngerti bentuknya gitu ya. Bentuk motornya namanya flat track. Beda. Memang lahir untuk itu. Emang untuk itu. Dan itu memang asli lahir dari Amerika. Oh, mirip yang speedway gitu? Iya. Cuman speedway itu kan dia lebih ke board track, lebih pipih kan? Iya. Kalau flat track sampai sekarang masih ada. Dia bentuknya yang buntutnya kotak loh belakangnya. Pernah lihat nggak? Kiri kanannya ada plat nomornya. Iya. Balapannya cuma belok. Nah, kayak gitu. Itu bakal ngetren. Kenapa gue bilang bakal ngetren? Bakal naik ya di tahun 2021 karena di tahun 2020 kemarin itu beberapa komunitas itu udah sering ngadain event fun race. Oh, gue pernah dengar. Pertama di TNT, ya kan? TNT itu emang sering deh, dia sering bikin di event-event yang barengan sama event lain, misalnya mas kepala aspal kayak gitu-gitu. Terakhir SOS atau Slide on Sunday, yang di Desember. Nah itu SOS terakhir di tahun 2020 bulan Desember. Sebenarnya kenapa gue bilang bakal rame? Karena di sini unsur gas track-nya atau resikonya kecil. Karena apa? Karena yang tadi gue bilang track-nya itu simple, oval atau cuma angka 8. Ya, yang nggak terlalu bahaya lah ya, nggak ada tabletop kayak gitu nggak ada. Dan yang kedua adalah siapa aja bisa masuk. Mulai dari anak custom yang motornya stylenya flat track atau sampai anak-anak Jap-stylean gitu? Bisa bebas. Semetal-metalnya dia aja gitu? Iya, ikutan aja karena emang fun. Gitulah. Nah, di sini scene flat track-nya yang gua angkat nanti bakal lebih rame. Iya. Apaan lo? Ya sekarang gini, kalau misalnya ekosistem si flat track-nya sudah terbentuk nih, misalnya dia akan jadi gaya hidup seperti Jap Style. Tiba-tiba ujuk-ujuk nih, misalnya ada yang datang ke Katros, "Bang, gua mau bikin modelnya flat track." Lu bisa? Bisa. Tapi di sini mesti ada gua ralat dari pertanyaan lu. Flat track itu bukan lifestyle. Karena dia sport. Oh iya, karena dia bentuk Karena dia sport, dia olahraga. Betul. Ya, jadi kayak motor kompetisi kan nggak mungkin lu jadiin gaya hidup. Iya, betul. Itu satu. Tapi pertanyaan kedua, pertanyaan lu tadi, apakah bakal gua bikinin? Pasti gua bikinin. Karena flat track modelnya aja based on model itu udah banyak. Udah yang dulu udah sering. Nah, jadi sebenarnya kayak gini loh simpelnya. Model motor MotoGP. Itu sebenarnya modifikator udah bikin sering kan? Betul. Tapi dari sisi tampilan doang, dari sisi performa mesinnya itu ya jarang yang bikin. Karena sebenarnya motor sport dijadiin untuk lifestyle. Flat track kondisinya sekarang seperti itu. Cuman sekarang udah mulai bener-bener diangkat olahraganya oleh teman-teman komunitas yang tadi gue jelasin. Gitu. Jadi sebenarnya model flat track sendiri itu emang udah
sering kita bikin untuk dijadiin lifestyle. Oke, Modelnya doang. Modelnya doang. Tapi memang boleh dibilang Bukan untuk balapan. Bukan untuk balapan, betul. Sekarang benar-benar untuk balapan. Betul. Ya nggak mungkin juga kayak ibaratnya motor drag full-fullan tiba-tiba lo pakai buat jalan-jalan. Ya kan nggak model mungkin gitu, kan. nggak mungkin. Nah terus kira-kira lo kalau ada orang datang, lo ada di bukaan berapa buat biaya modifikasi kayak begitu? Untuk custom flat track ya. Ya. Kalau kita ngomong masalah modelnya doang, jadi kayak misalnya motor Scorpio, bodinya tuh mau diganti jadi model flat track, custom gitu kan. Tapi mesinnya enggak standar. Itu kisaran mungkin dari 25 sampai 30-an. Oke, itu kisaran lah ya. Kisaran itu udah diganti sasis, udah dirombak. Sasis pakai bawaan asli tapi dirombak. Terus kaki-kaki, suspensi depan, velg, ban udah pasti ya. Sok belakang, swing arm, terus body handmade bikin semua. Mulai tangki, body samping, jok, spakbor depan. Dan itu semua boleh di beberapa persen dari keseluruhan motor yang berubah? 90 ada? Ya 100% berubah dong. Kalau dilihat dari di apple to apple sama aslinya gitu, ya 90% berubah lah. Jigo, mulai dari Jigo. Ada lampu-lampu semua, cat dan segala macam. Murah. Inti terima beres. Murah kali. Ada kali diskon ya gitu. Tapi kalau lo like ME bisa aja diskon, ngapain enggak? Bisa. Ntar tinggal inilah ada signature khusus lah. Bisa. Oke, nah terus kalau misalnya subscribe dong, jangan like doang. Iya dah, selalu. Nah, kalau misalnya di gua rasa kita nggak nutup kemungkinan ya, Bor, kalau tapi memang gini ya. Tren itu tidak terjadi ujuk-ujuk. Karena memang kita melihat dari 2020 gitu ya. Terus gua rasa kayaknya udah ya, Bor. Apaan lagi, Bor? Ada lagi nggak, Bor? Nggak ada. Udah. Menurut gua sih seperti iya itu. Sih. Jadi menurut gua seperti itu. Jadi yang pertama itu motor listrik, yang kedua Vespa 2 tak, yang ketiga flat track atau ya masih di dunia off road lah ya, tanah-tanah. Matic-matikan, Matic-matikan akan stabil terus kali. Akan stagnan karena gini. Dari sudut pandang gue nih ya, mungkin bisa diralat kalau gue salah. Matic-matikan itu menyentuh segmen menengah ke bawah. Ya, setuju. Benar kan? Atau kelas ada bawah. Lah, up-nya di atasnya ada, betul, tapi tipis banget, betul. Kelas ABC tapi di segmen bawah gitu kan. Dengan kondisi seperti sekarang, mereka nggak bisa gerak. Dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Ini kita tapi ngomongin bukan Big Matic ya, cuy ya. Bukan. Kalau Big Matic kan udah pasti mereka nggak kena ini gitu loh. Ya Big Matic sampai kayak NMAX gitu misalnya. Ya itu udah kebagi dua menurut gua. Iya, betul. Ya kan? Itu udah kebagi dua. Ada yang dampaknya kena, ada yang enggak. Gitu. Mungkin yang touring-touringan mungkin enggak. Atau yang speed karena sekarang banyak ya banyak banget, speed gitu banyak kan. Banget. Mungkin lo enggak. San Morian lo lihat tuh mereka banyak banget. Iya kan, tapi kalau kelas-kelas yang kontes, itu kayaknya agak berhenti, agak stagnan, bukan turun ya. Iya. Agak stagnan dulu, nanti mungkin ketika udah membaik baru naik lagi. Oke, gue udah kehabisan omongan buat kalau gue diajak ngobrol mungkin 2 hari 2 malam juga nggak akan selesai. Gue rasa cukup aja. Terima kasih Kontet udah. Gue manggilnya Kontet. Tapi gue mau nantangin di sini. Pemirsa apa sebutan ME. Tadi kan gue udah ngasih tahu tuh menurut versi gue tren-trennya dari mulai pertama motor listrik, kedua motor Vespa bukan motor ya, Vespa yang ketiga adalah flat track. Nah menurut kalian di sini selain 3 hal tersebut apa yang bakal ngetren di tahun 2021? Oh seru benar. Ya kan? Gue juga butuh siapa tahu tahu kita nggak tahu. Gue bukan dewa juga yang semua serba tahu. Siapa tahu di sini ada yang indigo ya kan? Oh iya, indigo bisa ngelihat atau indie tit ya gitu. Nggak tahu juga. Gitu. Jadi silakan langsung di komen aja gitu loh. Nanti kalau ada yang menurut kita masuk akal, kita bahas. Kenapa enggak? Kita bahas, bahkan kita cari orangnya, terus kita enggak gitu juga. Oke, gue rasa itu aja cukup. Gue Iman dari motorexpert.com. Terima kasih buat Andi Akbar tempatnya. Gue rasa itu aja cukup. Sekian, terima kasih.